Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maksum dari kelas IAT D2. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya terkait dengan sebelum saya belajar filsafat dan sesudah saya belajar filsafat. Nah, langsung saja, sebelum saya itu belajar ilmu filsafat, saya mempunyai asumsi bahwasanya filsafat itu ilmu yang sulit, ilmu yang susah untuk dicerna oleh otak kita. Kenapa? Karena ketika saya mendengar pembicaraan dari berbagai orang yang pernah belajar filsafat itu, ketika saya mendengarkan obrolan mereka terkait pembahasan ilmu filsafat itu sedikit saya agak bingung dengan pembahasan mereka. Entah itu saya yang memang tidak paham atau pembahasan mereka yang terlalu tinggi bagi saya. Nah, dan bahkan dari berbagai orang mengatakan bahwasanya ilmu filsafat itu juga dapat melemahkan keimanan seorang. Nah, nanti juga kita bahas kenapa ilmu filsafat itu bisa saya menyimpulkan ilmu yang sulit, dan kenapa ada berbagai orang yang mengatakan bahwasanya ilmu filsafat itu ilmu yang dapat melemahkan keimanan seorang. Nah, semenjak saya kuliah di semester 2 ini dan bertemu dengan mata kuliah filsafat umum, sedikit demi sedikit saya mulai asumsi saya yang awalnya berpikiran bahwasanya filsafat itu ilmu yang sulit, ilmu yang susah untuk dicerna oleh otak, itu mulai agak berkurang ketika saya mendapat pemahaman, entah itu dari siapa, dari teman, dari guru saya, entah saya itu dari membaca buku tentang filsafat. Itu mulai memudar rasa asumsi saya terhadap ilmu filsafat yang awalnya sulit. Dan saya merasakan ketika saya belajar filsafat itu memang agak sulit bagi saya. Dan dari beberapa teman saya yang saya tanya, bagaimana ketika kamu baru pertama kali belajar filsafat, mereka juga mengatakan bahwasanya ketika mereka itu belajar filsafat itu mereka menemukan titik kesusahan mereka dalam memahami, entah itu dari pemahaman dari pemahaman guru yang memberikan, dan juga dari buku filsafat yang mereka baca. Tapi lambat waktu, beriring berjalannya waktu, itu mulai mulai kesusahan itu mulai menghilang. Kan juga belajar juga membutuhkan proses yang lama, apalagi filsafat yang memang konotasi dari filsafat sendiri itu ilmu yang memang sulit. Nah, bukan hanya saya yang merasakan, tapi juga berbagai orang yang saya temui, yang saya tanya terkait ketika mereka baru pertama belajar filsafat, itu memang mereka mempunyai kendalanya masing-masing, entah itu dari guru ataupun juga dari buku bacaan mereka. Dan mungkin juga mereka ketika baru belajar filsafat bingung mau baca buku filsafat yang misalkan seperti pengantar filsafat, atau mungkin langsung membaca buku yang lainnya yang lebih ekstrim lagi. Nah, sebelum itu hal yang pertama perlu kita garis bawahi sebelum kita menuju ke filsafat lebih jauh, itu kita harus tahu dulu apa pengertian dari filsafat sendiri. Filsafat itu kan berasal dari bahasa Yunani yang dari dua kata, yaitu yang pertama philo yang artinya cinta, dan sophie yang artinya bijaksana. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya filsafat itu ilmu yang membahas tentang cinta kebijaksanaan. Dan orang-orang yang belajar filsafat itu mereka termasuk juga orang-orang yang cinta kebijaksanaan.
Nah, tapi bukan berarti ketika seseorang itu berpikir mereka berfilsafat, karena memang filsafat sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang tata cara berpikir secara secara apa namanya, kritis dan teoritis dan lain-lain. Nggak semuanya terus ketika orang dapat dikata, berarti ada yang mengatakan oh kan setiap orang juga mempunyai akal, mereka juga berpikir, berarti dapat dikatakan bahwasanya setiap orang itu berfilsafat. Tapi nggak gitu. Dari segi makna saja, filsafat itu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara berpikir, dan juga artinya ilmu yang mempelajari tentang cinta kebiasaan. Ketika orang tersebut tidak bisa bijaksana dalam pemikiran mereka, maka tidak dapat dikatakan orang yang berfilsafat. Nah, ketika kita menanggapi bagaimana ketika ada orang yang menganggap bahwasanya filsafat itu termasuk ilmu yang dapat melambangkan keimanan seseorang. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kan ada juga orang yang belajar di filsafat, kuliah di jurusan filsafat, itu keimanan mereka itu malah semakin melemah, bahkan ada yang meninggalkan syariat. Dan juga ada yang ketika mereka masuk ke jurusan filsafat, belajar mendalami filsafat, itu malah ada yang lebih taat lagi kepada syariat. Bukan berarti ketika ada orang yang belajar filsafat terus keimanan mereka lemah, berarti dapat mereka menyimpulkan bahwasanya oh filsafat itu ilmu yang dapat melemahkan keimanan. Jangan salah, karena juga tokoh-tokoh Islam seperti Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, mereka juga belajar filsafat. Namun mereka hanya mengolaborasikan tentang ilmu agama dengan ilmu filsafat. Maka ketika kedua ilmu ini bisa menjadi satu, maka terjadilah orang-orang seperti mereka. Dan filsafat ini juga itu dapat dikatakan induk dari segala ilmu, karena juga dari filsafat melahirkan ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu kemanusiaan, humaniora, terus juga banyaklah ilmu-ilmu yang bercabang dari filsafat. Dan filsafat sendiri itu mempunyai cabang ilmu metafisika, terus epistemologi, logika, etika, estetika, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan juga pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh filsafat dari Yunani kuno, dari periode Yunani kuno, periode skolastik, periode abad pertengahan, abad modern, abad kontemporer juga, itu mereka juga setiap periode dalam ilmu filsafat itu mempunyai corak pemikiran yang berbeda-beda. Maka kita nggak bisa, misalkan kita belajar filsafat, kita mengambil pemikiran Thales yang berasumsi bahwasanya pemikirannya itu semua yang di alam semesta ini terbuat dari air. Kita nggak bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Thales sebagai tokoh dari pemikiran di zaman Yunani kuno. Karena apa? Karena pada zaman pemikiran Prasokrates itu dan dengan zaman Sokrates itu sudah berbeda. Walaupun memang nggak terlalu jauh dari zaman mereka, tapi setiap zaman juga kan memang mempunyai pemikiran corak pemikiran yang berbeda. Seperti misalkan Sokrates yang saya lupa, seperti Plato yang mengeluarkan konsep ide, pohon ide, dan juga Aristoteles yang mengeluarkan konsep retorika,
Socrates tadi saya baru ingat mengeluarkan konsep tentang dialektika. Ketika ada permasalahan itu harus diselesaikan dengan berdialog. Dan seperti pemikir itu kan termasuk Socrates, Aristoteles, Plato itu kan juga termasuk pemikir-pemikir besar ya filsafat pada zamannya. Nah, dan filsafat juga itu banyaklah kayak ilmu cabang-cabang dari filsafat, kayak ilmu tentang filsafat sejarah, filsafat politik, filsafat ya komen ya intinya itu banyak. Dan saya juga mungkin cuma sampai sini apa yang dapat saya sampaikan terkait pengalaman saya sebelum saya mengenal filsafat dan juga setelah saya belajar filsafat dan sedikit demi sedikit memahami apa itu filsafat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.